angkatan 11 dari SMP 40 Batam. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Hindun. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 40 Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hindun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar hari ini, Bu Hindun? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan observasi, pra-observasi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan Ibu kenapa hari ini kita lakukan percakapan, karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bagi murid untuk nantinya ya Bu ya. Ya, baik Bu. Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Hindun ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih nanti Bu Hindun itu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan diberikan? Baik, jadi untuk pertemuan ke depan adalah bab sistem pencernaan. Ada dua tujuan pembelajaran di situ. Yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan organ-organ pencernaan. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi dari masing-masing organ pencernaan tersebut. Baik Bu, sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya nih, area pengembangan apa yang akan Ibu capai atau bagian yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan yang saya pilih adalah untuk kenyamanan lingkungan belajar siswa, karena sebelum belajar harus dipastikan lingkungan belajar mereka nyaman. Caranya adalah dengan saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibentuk sebelumnya. Seperti yang pertama saya tanyakan pasti kebersihan kelas, kemudian untuk bersikap saling menghargai antar murid. Kemudian saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa, kemudian penggunaan komunikasi positif yaitu dalam pembelajaran, menyampaikan pendapat secara baik dan sopan. Wah, sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi aspek kenyamanan belajar di kelas ya Bu ya. Kemudian penggunaan komunikasi yang positif untuk murid ya, untuk di kelasnya ya. Oke, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas, mungkin dari segi strategi atau dari segi model pembelajarannya. Baik Bu, untuk strateginya yang pertama saya sudah memberikan siswa, jadi sebelum pembelajaran dimulai saya sudah memberikan tes kemampuan atau gaya belajar siswa. Di situ ada visual, kinestetik, dan auditory, itu yang sebagai panduan untuk pembentukan kelompok. Jadi untuk pembentukan kelompok melalui pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Kemudian untuk modelnya saya pilih problem based learning atau PBL seperti itu. Oke, problem based learning ya Bu ya, PBL ya. Oke, luar biasa nih Bu Hindun ya. Jadi nanti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran PBL ya, menggunakan metode juga, metodenya diskusi kelompok, penugasan dengan LKPD ya, dan serta tanya jawab ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, berkaitan dengan media nih, dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti apa? Untuk media sendiri saya menggunakan PPT atau PowerPoint untuk menyampaikan bahan ajar. Kemudian saya menggunakan juga media torso manusia untuk menggambarkan secara jelas bagaimana sistem pencernaan itu. Kemudian saya juga menggunakan media LKPD agar mereka bisa terpandu dalam berdiskusi. Kemudian saya juga menggunakan laptop untuk memutar video pembelajaran. Sudah mantap sekali ya Bu ya. Terlihat kayak menarik sekali Bu. Ini kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa?
atau di kelas berapa, jam berapa nantinya ya Bu ya? Baik Bu, untuk agendanya minggu depan ada jadwal saya di kelas 81, yaitu di jam pertama sampai ketiga, jam 7.30. Jadi nanti di Senin depan ya, di kelas 81 di jam pertama sampai jam 3, antara jam 8 sampai dengan 10, saya akan datang di kelas Ibu, izin ya Bu ya. Nantinya saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan akan melihat juga serta mencatat hal-hal apa saja yang yang terjadi, yang Ibu lakukan ya. Dan setelah itu nanti kita dalam pelaksanaan setelah kegiatan pembelajaran nanti kita mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu pasca observasi. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan hari ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik Bu, saya mendapatkan lebih banyak media apa saja Bu yang akan saya gunakan, lebih mempersiapkan lagi bagaimana LKPD-nya, bagaimana pembagian kelompok, dan bagaimana murid itu dapat berdiskusi supaya mereka tetap dalam sopan dan baik seperti yang saya sampaikan di depan. Oke, wah luar biasa nih Bu Hindun ya. Terima kasih banyak ya Bu Hindun atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya, dan saya harap melalui kegiatan ini nantinya akan berjalan dengan baik, lancar. Jadi saya akhiri dan cukup sekian percakapan kita hari ini, dan saya sampai ketemu kembali nanti ya di Senin depan ya Bu ya. Iya, baik Bu. Oke, terima kasih Bu Hindun. Sama-sama Bu. Ya. Selamat ya Bu ya. Baik, terima kasih juga Bu Hindun. Demikian kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Hindun. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 81. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Rizky Panen untuk menyiapkan doa terlebih dahulu. Guru Rafiq, Siap. doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Luar biasa. Oke, kita beri afirmasi positif ke diri kita ya. Kalau ibu tanya, apa kabar anak-anak semuanya? Kalian jawab, saya sehat, saya semangat, luar biasa. Oke, kita coba. Apa kabar semuanya? Saya sehat, saya semangat, luar biasa. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar, efektif, dan menyenangkan. Sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau ingatkan ke kalian mengenai kesepakatan luas setiap mata pelajaran IPA. Coba, ada yang ingat tidak kesepakatan kelas yang pertama? Jaga kebersihan kelas dulu. Menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang kita cek yuk, apakah lantai, laci kalian sudah bersih atau ada sampah? Coba cek istilah lacinya, ada sampah tidak? Ada, oke. Simpan dulu, nanti dibuang di tempat sampah ya. Kesepakatan yang kedua apa ya? Bu, menjaga ketenangan di kelas. Menjaga ketenangan di kelas. Jadi nanti ketika ibu menjelaskan atau ada kawan yang presentasi, yang di belakang tenang dulu supaya ibunya dapat terserap. Kesepakatan kelas yang ketiga, siapa yang masih ingat? Ya, Ezi? Betul, mengamankan saat bertanya. Tapi dimanapun kalian, ketika di dalam forum akan bertanya, jangan saut-sautan, angkat tangan terlebih dahulu. Menunggu dipersilakan baru berbicara. Yang terakhir
Apa Najwa? Ini boleh ya, kalau kelompok audio mau lihat peta konsepnya, boleh juga ya. Untuk tahu fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Masih proses ya. Dari peta konsepnya, ada yang masih kurang jelas atau? Ya. Karton itu? Karton, enzimnya. Gunting. Oh, Rizky mau menggunakan apa modelnya? Oh, kalian kan ini ya, sama dengan kelompok torso ya. Oh, jadi kalian bisa nanti gunakan torsonya sebagai sumber. Jadi kalian, nah, ke kelompok kalian ya, sebentar. Kalian mau milih yang bab apa? Bagian mana? Organ yang mana? Mulut sampai lambung. Nah, nanti bisa. Lambung kan? Lambung. Kemudian apa? Mulut Mulut. Kemudian sampai esofagus. bagus. Lambung. Ada yang kurang? Udah kan? Itu aja kan? Ya, apa-apa. Berarti kalian nanti pakai ini aja. Pakai ini. Ya, kita ke kelompok ya. Jadi kalian bisa juga menggunakan torso, misalnya Elviera, kamu berpura-pura jadi lambung, hafalkan saja fungsi lambung, ya. Rizky Panen, rongga mulut, hafalkan saja rongga mulut. Jadi satu orang, karena kan 3 organ kan, mulut, kerongkongan, lambung. Nah, satu orang menguasai 1, ya, boleh seperti itu. Jadi kalian bermain peran, pura-puranya jadi lambung, yang ini pura-puranya jadi mulut, yang ini pura-puranya jadi eksofagus. Bilang ke teman-temannya, hai teman-teman, namaku lambung, aku berfungsi untuk gitu, ya. Kalian, jadi tidak perlu banyak medianya. Oke, kan pas kan kalian kinestetik? Pak Rizky? Udah, oke? Iya, ginjal. Terdapat juga proses pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh enzim amilase. Setelah melewati aku, makanan memasuki kerongkongan. Halo, aku kerongkongan. Fungsi aku adalah untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan juga dapat melakukan gerak peristaltik. Setelah dari aku, sistem pencernaan akan masuk ke lambung. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok kinestetik 1 akan menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya dari bagian usus halus sampai dengan anus. Oke. Sujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Semuanya. Oke, kita tarik kesimpulan dari pertemuan hari ini ya. Yang pertama, sistem pencernaan. Tadi anak-anak peserta didik harus dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pencernaan. Apa saja tadi? Mulut, esofagus, lambung. Kalian sudah bersenang-senang bersama ibu, ibu juga perlu refleksi dari kalian ya. Ibu bagikan satu-satu, jawab pertanyaan yang ibu berikan ke kalian. Yang pertama, ini yang udah ibu bagikan, boleh dijawab. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar IPA hari ini? Itu nomor 1, tulis bagaimana perasaan anak-anak. Ya, jawab langsung. Setelah belajar IPA hari ini. Ya. Nomor 2, nanti yang di sana ibu ulangi pertanyaannya ya.
Hal baru apa yang dipelajari di pembelajaran hari ini? Hal baru apa yang dipelajari di pembelajaran hari ini? Pertama, perasaan. Yang kedua, hal baru apa? Satu, perasaan. Dua, apa tadi? Hal baru apa yang dipelajari? Yang ketiga, apa harapan anak-anak di pelajaran IPA selanjutnya? Boleh ditempel di tanda love di depan? Satu-satu boleh ditempel. Nomor 3 itu hal apa? Harapan untuk pembelajaran selanjutnya. Harapannya di pelajaran selanjutnya. Ya, di tanda love-nya ya. Ada yang masih menulis? Sudah semuanya? Baiklah, nanti Ibu simpan refleksi dari kalian supaya bisa dijadikan saran untuk Ibu di pembelajaran ke depannya. Oke semuanya, senang semuanya? Oke. Tetapi tentu ada pertemuan dan ada akhir pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini sudah berakhir. Kita nanti bertemu di pelajaran selanjutnya mengenai penyakit pada sistem pencernaan. Kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Puji Yuniarti dan Ibu Hindun serta Bapak pengajar praktik saya Bapak Yakabus Nugroho. Bagaimana kabar Ibu Hindun? Bagaimana kabar Bapak Oho? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu Hindun, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan proses observasi di kelas selama 2 jam pelajaran ya. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Hindun terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Hindun setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 81 kemarin saat observasi? Perasaan saya senang ya Bu ya. Kemudian untuk berjalannya pembelajaran juga sesuai dengan modul yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Alhamdulillah, saya pun melihatnya sudah berjalan baik ya Bu Hindun. Bisa Ibu ceritakan kembali area mana yang menjadi fokus pengembangan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke, untuk tahapannya mungkin saya mulai dari sebelum masuk ya Bu ya. Yang pertama saya mengetes dulu tes gaya belajar siswa sebagai diagnosis awal apakah anak itu visual, auditori ataupun kinestetik. Kemudian dari hasil tersebut saya menggunakan data tersebut untuk menyusun modul pembelajaran dan LKPD berdiferensiasi. Selanjutnya untuk di kelas saya juga menyiapkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Untuk area pengembangannya Bu, kemarin yang saya kembangkan adalah tentang implementasi disiplin positif, kemudian implementasi kalimat positif, serta mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Apakah area pembelajaran yang Ibu lakukan itu semuanya berjalan dengan baik semuanya itu Bu? Kalau
Kalau saya menilai diri sendiri ya Bu ya, mungkin 80% sudah tercapai, tapi ada beberapa kekurangan yang tentu ingin saya perbaiki. Oke, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala pada saat proses pembelajaran di kelas tersebut, Bu? Kendala yang pertama yang saya rasakan itu pada saat mengajukan pertanyaan pemantik, Bu. Jadi siswa itu masih terlihat ragu-ragu dalam menjawab. Ada perasaan seperti takut salah seperti itu, Bu. Jadi harus kita motivasi. Kemudian yang kedua, mungkin pada saat berjalannya diskusi, pada saat mereka berkolaborasi, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi. Kita ada sekitar 1 atau 2 orang di dalam satu kelompok. Oke, baik Bu. Kira-kira mengapa mereka itu kurang merespon dari pertanyaan pemantik yang diberikan guru dan mungkin kurang aktif dalam melakukan aktivitas yang ada di kelas? Mungkin karena ini Bu, mereka belum mempunyai kesadaran yang penuh tentang pembelajaran tersebut sehingga mereka masih merasakan takut salah, masih ragu-ragu dalam menjawab pertanyaan. Kemudian belum terbiasa juga untuk aktif dalam menjawab pertanyaan Bu. Perannya hanya itu saja. Oke, Mbak Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait dengan yang Ibu sudah melakukan observasi di kelas ya Bu ya? Iya, betul. Oke, baik Bu, menurut pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Hindun tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran Ibu Hindun disampaikan saat kegiatan, kemudian observasi ya kemarin. Peserta didik itu menyebutkan ya macam-macam organ pencernaan dan dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan. Dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah penerapan budaya positif, juga sudah nampak ya pada kesepakatan kelas yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian penggunaan kalimat yang positif pada saat penyampaian ya untuk presentasi, kemudian untuk pembelajarannya juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk dalam presentasi juga sudah semuanya ya di sini. Tetapi ada beberapa murid ya atau siswa itu yang kurang aktif dalam berdiskusi. Nah, bagaimana pendapat Ibu Hindun mendengar apa yang sudah saya sampaikan tadi? Iya Bu, saya juga merasakan hal tersebut pada saat pembelajaran ya Bu ya. Ada beberapa siswa yang saya rasa memang kurang terlibat aktif dalam berjalannya diskusi seperti itu. Oke, baik. Jadi itu sebagai kendala ya Bu ya, sebagai kendala atau sebagai itu hasil dari observasinya. Kira-kira ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Baik Bu, untuk kekurang aktifan siswa ini mungkin yang pertama saya ingin memperbaiki dalam menyampaikan pertanyaan pemantik. Bagaimana saya bisa memotivasi siswa untuk tidak takut menjawab, tidak ragu-ragu dalam menjawab. Kemudian juga saya akan lebih mendampingi siswa pada saat berjalannya diskusi. Kemudian satu lagi Bu, saya juga ingin selain gaya belajar, mungkin yang saya evaluasi dari pembelajaran kemarin, ada beberapa kelompok yang tidak merata kemampuan awalnya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya saya ingin menambahkan tes kemampuan awal belajar supaya menjadi pertimbangan juga selain gaya belajar dalam membentuk kelompok supaya bisa rata. Ya, luar biasa ya untuk Bu Hindun. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya nanti banyak hal yang mau dilakukan ya Bu ya. Ya. Oke, baik. Kira-kira di sini siapa yang bisa membantu Ibu dan kapan bisa dilaksanakan Bu rencana yang untuk tindak lanjutnya yang sudah disampaikan tadi? Baik Bu, mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, baik itu dari yang satu mapel maupun dari yang lintas mapel Bu, agar menjadi perbaikan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian untuk melakukan perbaikannya, mungkin minggu ini saya masih ada asesmen untuk kelas 8 untuk bab yang sama. Penerapannya barangkali hari Senin depan Bu. Oke. Di kelas 8. Oke, baik Bu, luar biasa sekali ya rencananya Bu Hindun. Semoga bisa terlaksana dengan segera.
dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Hindun. Hasil pasca observasi kita ini akan saya catat dan dalam kom supervisi akademik ini ya Bu ya. Oke. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu Hindun dapatkan dari percakapan kita ini? Baik, Bu. Di sini saya belajar ya Bu bahwa kita sebagai pendidik tentu butuh bantuan orang lain untuk menilai diri kita. Terkadang kalau kita menilai diri sendiri itu mungkin sudah benar sesuai dengan modul ajar, tetapi ternyata ketika mungkin Bu Jikman mengobservasi bisa melihat bagaimana kekurangan saya, kemudian apa yang harus diperbaiki, jadi untuk kemajuan, untuk kebaikan dari murid kita. Oke, baik Bu Hindun, berarti sebenarnya itu kekurangan itu adalah untuk memotivasi kita ya, untuk meningkatkan untuk yang lebih baik lagi. Selanjutnya mungkin percakapan kita sampai ini sudah kita lakukan untuk pasca observasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ohom menyampaikan ungkapan atau umpan balik ya, tanggapan jalannya proses kegiatan pasca observasi ini. Oke, mungkin untuk nanti ya Pak ya. Oke, baik. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hindun, kepada Bapak Oho. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.